Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal aqramana bi hilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iwan mengambil tema tausiahnya kafir di hadapan Allah jika tidak sholat. Hukum orang yang tidak sholat terbagi menjadi dua pandangan utama ulama. Kafir keluar dari Islam jika mengingkari kewajibannya, atau pelaku dosa besar yang fasik jika meninggalkan karena malas namun tidak beriman. Pandangan ulama tentang status orang yang tidak sholat. Mengingkari kewajiban sholat, seluruh ulama sepakat ijma bahwa orang yang menolak atau bilang sholat itu tidak wajib adalah kafir dan murtad, keluar dari Islam. Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah berpendapat orang tersebut tidak menjadi kafir melainkan muslim yang berdosa besar atau fasik, asalkan ia masih meyakini sholat itu wajib. Sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Hadis lain menyebutkan perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka adalah sholat. Maka siapa saja yang meninggalkannya sesungguhnya ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Ibadah sholat adalah ibadah yang agung, juga merupakan ibadah yang urgen dan penting untuk senantiasa dijaga. Di sisi lain banyak pula keutamaan-keutamaan dari ibadah sholat. Maka dengan begitu tingginya kedudukan sholat dalam Islam, meninggalkan ibadah itu pun berat konsekuensinya. Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan agar mereka mendirikan sholat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Quran Surat Al-An'am ayat 72. Sholat adalah perkara yang wajib dihisab pertama kali di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, amalan pertama yang akan dihisab dari seseorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik maka ia akan beruntung dan selamat. Namun jika sholatnya rusak maka ia akan merugi dan binasa. Jika ada sholat fardunya yang kurang, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berkata, lihatlah apakah hambaku ini memiliki amalan sholat sunnah, kemudian disempurnakanlah yang kurang dari sholat fardunya, dan ini berlaku pada seluruh amalan lainnya. Hadis riwayat Tirmizi. Jagalah sholat fardu, dan jagalah sholat wusta, sholat asar, dan menghadaplah kepada Allah sebagai orang-orang yang taat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Bahkan ketika sedang sakit sekalipun tetap diperintahkan sholat sesuai kemampuan. Tidak ada seorang muslim pun yang menghadiri sholat wajib. Ia membaguskan wudunya, membaguskan khusyunya dan rukunya, kecuali sholat tersebut menjadi kafaroh atas dosa-dosanya yang telah lalu, selama dijauhi dosa besar, dan itu berlaku sepanjang waktu. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma fil mu'minin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya minkum wal amwat innaka samin qaribun mujibu da'wat Rabbana ala tu'akhizna in nasina wa akhtaina Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.